Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kalimat tadi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, semboyan pendidikan yang dicetuskan sekaligus diperkenalkan oleh sosok istimewa nan bersahaja, Ki Hajar Dewantara namanya. Jasanya dalam dunia pendidikan mengantarkannya menjadi bapak pendidikan nasional. Pemikiran dan gagasannya menjadi inspirasi bagi kita semua. Ki Hajar kecil memiliki nama lengkap Raden Mas Suwardi Suryaningrat, nama dewasa Ki Hajar Dewantara. Dari namanya kita tahu bahwa ia bukan dari kalangan rakyat biasa, melainkan keturunan priai. Bisa dan boleh saja jika ia hidup dengan nyaman menikmati semua fasilitas yang dimilikinya. Namun justru keistimewaannya adalah saat memutuskan keluar dari zona nyamannya. Salah satu yang bisa kita pelajari darinya adalah keberaniannya dalam mengatakan bahwa benar adalah benar dan salah tetaplah salah. Ia adalah salah satu dari beberapa tokoh bangsa yang berani mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masanya. Tak peduli dengan latar belakangnya yang merupakan seorang bangsawan dan berpunya, berbagai kritik tajam ia lontarkan dengan bijaknya. Tidak lain dan tidak bukan karena ia benci melihat bangsanya diperlakukan semena-mena dengan tidak adilnya. Salah satu kritiknya yang paling tajam, yang bahkan masih diingat hingga hari ini, adalah saat ia menerbitkan sebuah tulisan yang artinya, seandainya aku seorang Belanda. Ia mengkritik dengan tegas bagaimana Belanda merayakan 1 abad kemerdekaannya dari penjajahan Prancis. Namun pada saat yang sama, mereka tengah menjajah bangsa lain, yaitu Indonesia tercinta. Sebuah perayaan karena lepas dari ketidakadilan, namun ternyata ketidakadilan itu juga yang mereka lakukan kepada pihak lain. Sekalipun hanya berupa tulisan, namun narasi yang disampaikannya begitu tajam dan logis, bahkan mampu menggemparkan para petinggi kolonial saat itu. Salah satu kalimat yang ia tuliskan berbunyi, "Sungguh, seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah. Berikan dahulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaan, baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri." Dan tentu saja, dampak dari keberaniannya bersuara melalui tulisan tentu adalah penderitaan. Ia dibuang, diasingkan ke negeri Belanda selama bertahun-tahun lamanya. Namun, bukan Ki Hajar Dewantara jika tak berani menanggung resiko. Ancaman pembuangan dan pengasingan tak pernah membuatnya gentar. Ia memilih untuk tetap dibuang dan diasingkan daripada harus tunduk pada kekuasaan yang penuh ketidakadilan. Dalam pengasingannya, Ki Hajar Dewantara bahkan berani untuk menjalani hidup yang apa adanya. Untuk bertahan hidup saja, ia harus menerima sumbangan dari teman-temannya yang terkumpul dalam tado. Ia juga harus bekerja, mencari tambahan biaya sebagaimana rakyat pada umumnya. Keberanian Ki Hajar Dewantara juga termanifestasi nyata dalam mengupayakan pendidikan bagi Indonesia. Ia membangun sebuah sekolah bernama Taman Siswa bagi rakyat Indonesia. Ini jelas membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda gerah dengan ulahnya. Berbagai cara dilakukan agar Taman Siswa tak beroperasi, bahkan pemerintah kolonial pun menyebutnya sebagai sekolah liar. Namun apapun yang terjadi, Ki Hajar Dewantara tak sekalipun undur diri. Ia terus melakukan resistensi, melawan setiap aturan dan kebijakan Belanda yang menyusahkan bangsa ini, dan tetap dengan pendiriannya bahwa pendidikan yang layak adalah hak bagi anak negeri. Dari Ki Hajar Dewantara, kita belajar betapa perjuangannya tak pernah setengah-setengah dalam membela sesuatu yang ia yakini kebenarannya. Bahkan ia pernah mendapat julukan radikal dari orang-orang Belanda, sebab baginya yang terpenting adalah memperjuangkan nasib bangsa yang dicintainya, bukan untuk dirinya, namun untuk generasi selanjutnya. Selain keberaniannya, Ki Hajar Dewantara juga adalah tokoh yang punya banyak talenta. Selain kiprahnya dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga adalah seorang jurnalis ulung. Kiprahnya sebagai jurnalis tak perlu dipertanyakan lagi.
sebab namanya sudah melanglang di berbagai media cetak pada masanya. Berbagai surat kabar dan majalah seperti Sedio Tomo, Midin Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, dan Cahaya Timur pernah ia geluti. Ia terkenal sebagai sosok jurnalis yang fokus pada kritik sosial politik, yang tulisannya halus, rapi, namun tajam dan mengena. Tulisan-tulisannya bahkan menjadi suluh asa dan cahaya bagi bangsanya yang mengharapkan dan merindukan akan kemerdekaan. Selama ia diasingkan di Belanda, ia bahkan meneruskan profesinya sebagai seorang jurnalis. Tak tanggung-tanggung, ia berhasil mendirikan pers nasional yang bernama Indonesisch Persbureau di Den Haag. Kita bisa bayangkan teman-teman, jika kita yang ada di posisinya, di tengah segala keterbatasan, masih bisakah kita berkarya di tengah pengasingan? Ki Hajar Dewantara juga pernah berkiprah sebagai politikus yang perannya tak bisa diabaikan bagi negeri ini. Berawal dari menjadi aktivis dalam pergerakan Budi Utomo, ia pun mulai tergerak untuk mendirikan partai sendiri. Indische Partij namanya. Ia dirikan bersama dua rekannya, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Melalui partai Indische Partij, Ki Hajar Dewantara mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, nasionalisme, dan kemerdekaan dalam konsep Hindia untuk orang-orang Hindia. Pelan tapi pasti, cara yang ia tempuh mulai memberi secerca harapan bahwa kemerdekaan pasti bisa dicapai dan kesetaraan pasti bisa dirasakan. Selain dalam bidang pendidikan, jurnalistik, dan politik, Ki Hajar Dewantara juga adalah seorang yang sangat piawai dalam bidang budaya. Siapa sangka, tokoh yang terkenal melalui tulisan-tulisannya ini ternyata adalah budayawan dan seniman. Ia adalah tokoh bangsa yang meninggikan musik Jawa, yang memang menjadi bagian dari latar belakangnya, yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia percaya bahwa kebudayaan kita tak kalah dengan kebudayaan orang-orang Eropa. Ki Hajar Dewantara bahkan melakukan reformasi dalam pagelaran gamelan Jawa. Melalui tangan dan pemikirannya, ia mengubah penampilan penabuh gamelan menjadi lebih modern dengan memakai jas, sepatu, dan atribut lain layaknya orang Eropa. Saat berada di pengasingan, ia bahkan masih terus mencintai budayanya. Ia menyalin gending atau tembang Jawa berjudul Kinanti Sandung yang ditulis oleh Mangkunegara IV ke dalam notasi balok, dikombinasikan dengan alat musik modern yaitu piano. Tidak tanggung-tanggung, hasil karyanya dipergelarkan di Den Haag dalam sebuah pertunjukan mahasiswa. Teman-teman, jika kita jeli mengamatinya, kiprah dalam bermusik bukan sekedar tentang unjuk talenta. Ia memaknai musik lebih dari sekedar bunyi dan keindahan. Baginya, musik adalah caranya bersuara tentang kesetaraan, bahwa orang-orang Indonesia dengan segala budayanya juga setara dengan orang-orang Belanda dan Eropa dengan budaya mereka. Sungguh sangat elegan cara menyampaikan opini, pendapat, dan gagasan yang ditunjukkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita ini. Begitulah luar biasanya sosok Ki Hajar Dewantara yang tak hanya berperan besar dalam dunia pendidikan, tetapi juga mengajarkan kepada kita semua tentang keberanian, integritas, strategi dalam mencapai tujuan. Terima kasih Ki Hajar Dewantara, jasa dan teladanmu pada negeri ini tak akan kami lupa sepanjang masa.